Tapi tanpa disadari itu yang membentuk karakter saya untuk bagaimana menyelesaikan masalah dan bisa membantu orang berbicara di depan umum, bersosialisasi dengan masyarakat. Yes. Hal-hal itulah yang tanpa saya sadari, itulah manfaat daripada yang apa yang saya terima itu. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Bapak Haji Kamaluddin Syam. Beliau adalah Ketua DPD 2 AMPI Kabupaten Maros, yaitu Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Ya. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Ini menyempatkan diri hadir masih menggunakan pakaian dinas, Pak ya? Iya benar, kebetulan tadi dari kantor langsung ke sini. Ini dari kantor ke sini bolos atau gimana nih? Enggak, pas jam istirahat habis makan siang. Nyuri-nyuri waktu ke sini. Nyuri-nyuri waktu menyempatkan diri untuk ngobrol dengan Sigel di studio kita di BDD Indonesia. Betul sekali. Luar biasa. Iya, ini sebagai Ketua DPD 2 AMPI Kabupaten Maros, mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu apa sih AMPI itu? AMPI itu didirikan pada tahun 1978 di Pandaan di Jawa Barat. Jawa Barat. Itu sekelompok organisasi kepemudaan yang dibentuk oleh sebetulnya dia lahir dari rahim Partai Golkar. Oke. Cuman kelebihannya kita di situ ketika kita ingin menjadi suatu pemuda yang mengerti dengan partai politik, kita dianjurkan untuk bergabung ke sana. Makanya kita tidak ada batasan apakah itu PNS atau pengusaha apa, semuanya bisa bergabung ke sana ya. Oke. Dan ini kalau untuk di Maros sendiri sudah sejak kapan AMPI terbentuk? Sejak tahun 78 sudah mulai juga ada di Maros. 78? Iya. Ternyata udah lama ya? Iya, makanya pendahulu saya semua sudah pada ada yang meninggal, ada yang termasuk Ketua AMPI ketiga di Maros itu Bupati Baru. Bupati Baru sekarang. Kebetulan pada saat itu dia selaku Kepala Dinas PU di Kabupaten Maros, sehingga dia terpilih menjadi Ketua AMPI. Oke. Yeah. Nah, kalau Bapak melihat kalau misalnya sebagai Ketua AMPI Maros, ini tagline-nya apa sih? Sebetulnya kita mau menjadikan pemuda adalah panglima. Pemuda adalah panglima. Ya. Untuk menjadi laboratorium kader, kita persiapkan pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Maros untuk siap bersaing di kedepannya nanti. Oke. Yeah. Berarti pemuda-pemuda yang punya punya daya pikir yang kuat gitu ya? Iya, betul. Yang cerdas, yang masih kuat untuk bisa bekerja keras gitu. Iya. Karena kan kita punya tugas di AMPI ini satu-satunya barangkali organisasi kepemudaan yang betul-betul kita sasar semua sektor. Yang mau jadi legislatif kita juga siapkan bagaimana caranya. Kader-kader berarti udah pada disiapkan gitu ya dari iya, AMPI gitu. Betul. Yang mau jadi berkarir di birokrat juga kami siapkan, kita bimbing, kita tuntun bagaimana caranya menjadi birokrat-birokrat yang bagus di Kabupaten Maros ya. Selama Bapak menjabat sebagai Ketua AMPI, ini sampai per hari ini sudah berapa anggota, Pak? Sudah berapa jumlahnya? Saya kan jadi Ketua AMPI di Kabupaten Maros mulai tahun 2012. 2012. Iya. 8 tahun kurang lebih. Kurang lebih 8 tahun. Jadi di Musda kedua alhamdulillah saya terpilih kembali. Dan keanggotaannya sudah pengurus ya. Dan pengurus itu sudah mencapai 125 orang ya. 125 orang sejak dari tahun 2018 tadi. Iya. Oke. Yeah. 2000 berapa? 2012. 12. Iya, 2012. 2012. Berarti selama 8 tahun ini jumlah total sampai per hari ini ada 125 orang. Iya. Untuk yang pengurusannya itu sendiri. Iya. Oke. Kemudian syaratnya bergabung gimana? Tidak ada syarat khusus ya. Siapapun gitu ya, pemuda-pemuda yang berjiwa muda dan memiliki keinginan bagaimana untuk berkarir ke depannya ya. Karena semenjak saya menjadi Ketua AMPI di Kabupaten Maros, alhamdulillah saya sudah berhasil membina yang mau ke legislatif. Sudah ada beberapa orang yang duduk di legislatif, termasuk istri saya yang berhasil duduk di legislatif. Kalau di birokrat kita baru-baru ini bendahara umum daripada AMPI ini di Kabupaten Maros sudah alhamdulillah dapat dipercayakan menjadi Kepala Dinas PU walaupun PLT ya di Kabupaten Maros ya. Nah, kalau kegiatan-kegiatan sendiri dari selama AMPI ini berdiri, 8 tahun Bapak memimpin AMPI sebagai ketua, ini kegiatannya apa aja untuk Maros dan bahkan Sulawesi Selatan?
Mulai dari awal kita sudah melakukan pembinaan-pembinaan pelajar ya yang ingin tamat SMA ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Kami lakukan pembinaan-pembinaan. Kami bekerja sama dengan suatu bimbingan belajar. Turun ke bawah, kita undang semua dari 14 elemen kecamatan pelajar-pelajar yang ingin masuk ke lembaga perguruan tinggi negeri. Kami siapkan lembaga pendidikan. Bahkan kami di 2015 sampai 17 kami menjadi organisasi kepemudaan terbaik di Kabupaten Maros. Wow. Ya. 2015 itu prestasi yang didapatkan. Iya. Nah, kegiatan-kegiatan sosial, saya baru-baru saja membaca di media bahwa AMPI baru saja melakukan kegiatan sosial di Masamba. Ya. Betul ya? Itu kegiatan AMPI Masamba. Kegiatan AMPI Masamba yang kemarin dilaksanakan. Ada berapa armada berangkat? Kami sebetulnya kalau per kabupaten kami cuman satu orang aja, satu mobil ya, satu kelompok. Cuman kami dikoordinir oleh AMPI DPD 1 provinsi ya. Oh, provinsi langsung datang. Iya, menemani gitu Pak. Iya, jadi dia yang komandoi, yang pimpin. Kita cuman perwakilan kabupaten mengirim delegasi-delegasi untuk ikut serta ke Masamba. Ya. Delegasi-delegasi berarti ada beberapa kabupaten juga yang lainnya. Betul sekali. Ada berapa? Waktu itu kita sempat terdata saling sapa ada di 14 kabupaten ya. 14 kabupaten. Ya, walaupun tidak lengkap ya, dari 24 kabupaten cuma ada 14 ya. Kemudian berangkatlah ke Masamba pada saat itu sebagai korban-korban banjir yang ada di sana, diberikan bantuan dari AMPI itu sendiri. Sulawesi Selatan gitu ya. Iya, yang sempat kami kumpulkan. Ya. Apa-apa saja yang dikerjakan di sana? Kami bantuan sembako, bantuan-bantuan obat-obatan yang sifatnya sangat dibutuhkan, ya itu yang kami antarkan ke sana, sampaikan ke masyarakat ya. Nah, berbicara masalah kegiatan sosial dari AMPI, juga ini di tengah pandemi pasti sudah ada kegiatan sosial juga ya. Iya. Saya sempat membaca bahwa AMPI Maros sudah membagikan sembako kepada masyarakat di 14 kecamatan bahkan. Iya betul. Iya. Itu bulan berapa, tanggal berapa? Kemarin pada saat Ramadan ya. Oh, pas Ramadan. Ya, Ramadan menjelang Lebaran, kami sadar bahwa di saat-saat itu masyarakat sangat susah untuk mendapatkan sembako-sembako, di mana adanya PSBB, mereka dilarang beraktivitas secara bebas, sehingga kami merasa terpanggil dengan ala kadarnya kekuatan kami. Walaupun barangkali tidak bisa mencangkup semua elemen masyarakat, cuman kami berkoordinasi dengan pimpinan rayon kami di kecamatan bahwa kami bisa bantu per kecamatannya sekitar 25 orang. Kami datangi, menyerahkan ke pimpinan kecamatan kami, selanjutnya disalurkan kepada yang menurut dia sangat-sangat membutuhkan. Yang sangat krusial pada saat itu. Iya, betul sekali. Nah, saya pengen tanya nih. Sebagai seorang ayah, kepala rumah tangga, di luar daripada jabatan Bapak sebagai ketua AMPI Maros, saya pengen tanya, kalau menurut Bapak pribadi mengenai dampak pandemi. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi artinya saya mulai dari segi keagamaan ya. Kami kemarin dipaksa dengan situasi pandemi menjadi imam di rumah, sholat tarawih apa segala dengan ya ilmu bekal hafalan-hafalan yang cukup pas-pasan. Seadanya pada saat itu ya. Kami ternyata bisa walaupun pas-pasan ya, karena situasi yang memaksa kami. Ada hikmah besar di situ ya. Iya, kami setelah berbuka puasa, anak dan istri kami sudah menunggu untuk menjadi makmum, secara otomatis kita harus siap, tidak siap harus siap, sehingga itu yang membuat kami menjadi bahwa kita harus siap mulai dari sekarang untuk sampai ke akhirat sebetulnya. Betul. Iya. Karena Ramadan kemarin pada saat PSBB kita semua masyarakat Indonesia dihimbau untuk tetap di rumah gitu ya, beribadah gitu ya, termasuk sholat tarawih dan segala macam. Bahkan sholat idnya aja kami di rumah, sehingga kami dipaksa menjadi imam, menjadi ustadz untuk menyampaikan ceramah ala kadarnya, mungkin nasihat-nasihat internal secara kekeluargaan gitu. Apa aja jadinya? Ceramah-ceramah tentang apa aja nih? Ini rasanya pasti berbeda dong Pak ya? Ya kan pasti kita nyontek lah di konsep gitu konsep di internet, di apa kita pesan-pesan yang
secara pribadi kita pahami bahwa putra kami punya sering melakukan ini yang menurut kami tidak benar, itulah yang kita sisipkan bahwa ini tidak boleh begini-begini karena baik secara dunia baik secara akhirat itu melanggar itu. Ceramah agama sekalian nasihat kepada anak. Iya betul anak sekali. Berapa sih Pak? Saya punya putri 1, putra 2. Ya. Putra 2. Ya. Putri anak ke? Anak pertama sekarang di Unibos, Fakultas Kedokteran. Wow. Yang kedua masih SMA kelas 2, yang ketiga masih SD kelas 5. Ya. Berarti yang di Fakultas Kedokteran tadi itu adalah seorang putri? Putri, iya. Oke. Dan pada saat menjadi imam dan juga sekaligus khutbah khatib pada saat itu, khatib sholat Id. Iya. Jadi ada rasa was-was ya karena kan anak saya itu mulai dari TK sampai SD, SMP semuanya saya sekolahkan di sekolah agama ya sekolah agama. Takutnya bapaknya malah kurang ilmu daripada anak-anaknya gitu ya. Jangan sampai bacaan-bacaan saya dapat tegur dari anak-anak. Malah dikoreksi. Di bapak gimana ya? Iya, itu bikin malu kita sebagai kepala rumah tangga. Iya, tapi pada saat itu akhirnya harus dijalankan gitu. Harus ya, di tengah pandemi. Jawab. Ya. Kita juga bagaimana membatasi anak-anak supaya jangan keluar, kan biasanya anak-anak tidak tahan, tidak bertemu dengan teman-temannya, apalagi yang anak-anak cowok yang masa usia remajanya susah sekali untuk dibendung. Harus nongkrong. Iya, harus nongkrong ya. Temannya sudah WA, nunggu di sini, nunggu di sana. Jadi kami berikan nasihat bahwa aturan yang sekarang ini tidak bisa dilanggar. Betul. Karena kalau kau tidak takut, kau jaga adik-adikmu, kakak-kakakmu, keluargamu, jangan sampai gara-gara kamu menulari semua satu rumah begitu. Tapi kalau Bapak sendiri pribadi pada saat jalan keluar, ini kan agak susah ya untuk work from home gitu ya, bekerja dari rumah kan agak susah buat Bapak. Itu pada saat pulang ke rumah ada apa namanya? Ada tradisi baru kah di tengah pandemi? Wah, banyak sekali ya. Jadi kan begini, selain saya ketua AMPI kan saya juga selaku ASN yang punya tugas-tugas pokok yang harus saya laksanakan. Yang kebetulan saya bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi walaupun saya tetap ada dapat tugas dari atasan untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke desa. Belum lagi saya di lingkungan itu saya selaku ketua RW yang banyak sekali menghadapi masalah-masalah ya, masalah-masalah. Mana yang tiba-tiba di suatu rumah terpapar COVID-19 tersebut, sehingga kita bagaimana cara menyikapi, apakah kita melakukan pendekatan kebutuhannya yang kita penuhi karena mereka betul-betul diisolasi di dalam rumah. Jadi merupakan tanggung jawab pemerintah yang untuk memperhatikan dari segi kebutuhannya, ya, karena bermacam-macam yang terpapar COVID ini tidak semua ingin dilakukan isolasi di hotel-hotel, malah mereka lebih senang berdiam di kamarnya sendiri. Dalam kamarnya sendiri. Padahal kan saya rumahnya mereka kan di perumahan yang luasannya terbatas, yang mungkin kamar mandinya cuma 1, kamar tidurnya cuma 2, jadi mereka berinteraksi dengan keluarga yang lain sangat besar. Jadi kita melakukan pendekatan-pendekatan sehingga mereka ingin diisolasi di tempat yang ditentukan oleh pemerintah. Walaupun merasa aman bahwa oke, saya cuma di kamar aja kok, tapi kan bisa jadi pada saat harus ke kamar mandi akan berinteraksi dan menyentuh barang-barang yang akan sentuh oleh anggota keluarga yang lain. Betul gitu ya, sekali, kan bukan cuma kamar mandi, tempat makannya cuma itu, dapurnya cuma 1, ya kan kita tahu standar perumahan itu bagaimana lah ya. Betul. Benar-benar apa namanya, disikapi dengan cekatan gitu ya Pak. Betul sekali ya. Dan juga bijaksana. Saya pengen ajak Bapak bermain games, boleh? Boleh. Ya. Habis ngantor pulang ke sini kita fun-fun sedikit Pak ya. Boleh. Oke, baik. Saya akan berikan pertanyaan kepada Bapak. Cuma ada 2 pilihan, Bapak langsung jawab saja. Yang mana kira-kira jawaban yang menurut Bapak sesuai dengan Bapak. Oke, tapi harus dengan alasan yang jelas. Iya, betul. Oke, baik. Yang pertama adalah Bapak pilih mana? Makanan berkuah atau yang tidak berkuah? Berkuah. Makanan favoritnya adalah? Pangsit. Iya. Suka mimian berarti. Iya, betul. Dalam satu hari harus konsumsi pangsit itu, harus makan pangsit? Enggak juga sih, paling 3 kali seminggu lah. 3 kali seminggu. Pangsit enaknya di mana? Sarapan, makan siang atau malam? Kalau saya enaknya dimakan malam. Enaknya dimakan malam. Dikasih pedas kan keringatan. Saya baru mau tanya nih Pak, lebih pilih mana, makanan pedas apa nggak pedas? Ternyata lebih suka pedas. Pedas. Gitu. Kalau makanan yang tidak ada pedasnya sama sekali?
nggak terlalu suka dibanding yang pedas. Ini Bapak ngiler langsung Pak ya? Iya benar. Saya sengaja Pak mancing tanya ini. Biar habis ini kita ditraktir. boleh. Tapi istri di rumah bisa masak dong ya? Ibu jago masak? Alhamdulillah ya. Walaupun barangkali dia seorang legislator ya. Tapi menyempatkan diri untuk masak untuk suami. Tugas, iya. Makanan ataupun masakan ibu yang paling khas di lidah Bapak apa? Nasu paleko itu ya. Ibu jago. Asli mana sih Ibu? Baru gitu. Wah, enak ini nasi palekonya nih. Iya. Kalau nasi paleko itu berarti bebek ya? Iya, jadi dicincang gitu ya. Dicincang-cincang gitu enak. Tisu dong. Level berapa biasanya Pak kalau pedas-pedas begitu? Paling saya kalau cuma level 2, level 3 lah. Level 2, level 3 kalau ya? level 5 nggak sanggup juga. Iya. Ini Ibu harus sadar nanti lagi nih. Kita wawancara juga ya. Iya. Yang berikutnya adalah anak terjun ke politik atau jadi pengusaha. Pengusaha. Anak muda yang lain di Maros ini dididik, dibimbing untuk masuk di politik. Tapi anak sendiri pengusaha. Iya, karena kalau sudah jadi pengusaha gampang jadi politisi. Kali-kalinya Bapak jago nih kayaknya. Pertunjukannya jago deh. Karena turunan saya memang di politisi sih soalnya. ASN yang berpolitisi. ASN yang terjun ke politisi. Politisi ya. Oke. Pencapaian paling tinggi Bapak apa harapannya? Harapan saya ya paling sebetulnya bisa mensukseskan semua anak-anak, mengembangkan organisasi yang sementara saya pimpin, sukses dalam karir dalam artian bisa bermanfaat bagi masyarakat yang di sekitar saya. Kalau posisi, kita sebutkan posisi yang paling ingin dicapai oleh Bapak, pasti tertinggi dong. Kalau saya target sebetulnya anggota DPR RI sih sebetulnya. DPR RI. Iya. Oke. Amin. Tapi jangan sombong Pak ya. Iya. Tiba-tiba kita dilupain pas duduk di sana. Yang berikutnya Pak nih, liburan di hotel bareng keluarga atau di alam terbuka seperti pantai misalnya atau rekreasi di tempat wisata. Pilih mana? Cuman pilihannya kalau itu susah sih karena sekarang kan pantai rata-rata ada hotelnya jadi. Oh iya. Iya, jadi kan pasti hotel di pantai gitu. Tapi kan biasa ada beberapa keluarga yang memang lebih memilih liburan di hotel, ya kan ketika ASN apalagi istri juga di dunia yang sama gitu kan. Iya. Biasa kan ada liburan di hotel aja lah lebih enak, ada kolam renangnya segala macam. Nah, Bapak pilih mana nih? Kalau saya biasanya terpaksa pilih hotel. Karena anak-anak biasa lebih pilih hotel karena kan wifi-nya lancar biasanya kalau di hotel, jadi dia lebih nyaman ketika nginap lebih di nyaman hotel, gitu iya. kan, lebih bebas. Iya. Oke, dan Bapak dan Ibu juga bisa bilang lagi gitu. Ya. Baik, selanjutnya adalah Bapak pilih mana nih antara nyanyi atau acting? Lebih bagus acting sih, saya tadi sering ngomong sama Yuli, saya mending disuruh lari keliling lapangan 2 kali daripada disuruh nyanyi. Kita ada tantangan nyanyi Pak, tapi karena Bapak tidak bisa nyanyi, silakan Pak keliling 2 kali lapangan. Lapangan yang mana? Ini hostnya parah nih, ya kan? Seorang ketua DPD 2 AMPI Maros dihukum keliling lapangan 2 kali. Enggak. Ini enggak ada kok pemirsa. Bulan barusannya ini ada yang suruh lari keliling lapangan 2 kali. Bapak pikir itu serius Pak? Nah. Enggak, itu diganti dengan makan siang aja lah Pak ya. Siap. Pilih tempat aja kan, di sini ada mall, ada apa kan. Siap. Mobil kosong nih kayaknya. Iya. Iya, baik. Ini kita saya pengen berbicara mengenai dari segi pandang Bapak terhadap pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Maros secara umumnya seperti apa? Sebetulnya pemuda di Kabupaten Maros sangat potensial karena kan jarak kita dengan Kota Makassar sangat mendukung. Cuman saya lihat pemuda-pemuda kita terlalu dimanjakan dengan situasi yang ada di Maros. Seperti? Contohnya warkop di Maros itu berjamuran sehingga anak-anak muda kita itu lebih banyak nongkrong di warkop dibandingkan berpikir di tempat-tempat yang bisa menjadikan dia lebih berpikiran ke depan gitu, visioner. Diskusi gitu ya. Yeah. Mungkin mereka pada saat lagi nongkrong di warkop mungkin bukan tempatnya ya, tapi lebih ke anak-anaknya kebiasaan dengan handphone, game online. Game online yang sudah orientasinya saya lihat sudah mengarah ke ada yang semi judi gitu. Oke. Bapak pernah cicipin itu? Enggak, cuma nonton. Cuman lihat ke orang-orang sekitar gitu. Iya kan, selaku orang tua kan saya sudah agak paranoid dengan melihat anak-anak saya yang kerjanya bangun tidur sampai tidur lagi tangan handphone terus. Sudah handphone gitu kan. Anaknya begitu di rumah? Iya. Dan diarahkan untuk ke hal yang lebih positif gitu Pak. Iya, walaupun agak susah. Bilang aja Pak, kalau misalnya kamu nggak ikutin Bapak, kamu lari
2 kali di lapangan. Atau traktir Bapak makan pangsit. Oke Pak, ini satu lagi pertanyaan saya terakhir ya Pak ya. Untuk menjadi seorang politisi ataupun orang yang terjun di bidang politik itu kan tidak gampang, gitu kan. Bapak tadi mengaku bahwa sudah banyak pemuda-pemuda di Kabupaten Maros ini yang sudah diarahkan, dibimbing untuk bisa dipoles menjadi kader yang kuat untuk bisa duduk, gitu kan, di legislatif. Nih, saya pengen tanya ke Bapak triknya untuk menjadi seseorang yang bisa masuk di ranah itu dari pemuda. Satu kelebihan daripada politisi itu kita dipaksa untuk selalu berbuat baik kepada orang. Siapa saja yang ditemui pasti kita berpikir selalu berbuat baik, karena kita akan memerlukan bantuan orang yang di sekeliling kita untuk memilih kita, untuk mempercayakan amanah itu kepada kita. Sehingga secara pribadi kita akan terbentuk suatu kepribadi yang baik ya, dari sisi, terlepas dari sisi negatif daripada seorang politisi. Tapi saya mengambil manfaat daripada seorang politisi itu, kalau politisi yang baik itu dan mau jadi berhasil di politisi, dipaksa harus berbuat baik. Walaupun susah, barangkali kita harus tersenyum. Harus tersenyum. Ketika kita tidak begitu, susah barangkali untuk menjadi politisi yang sukses ya. Berarti harus melakukan itu semua ya? Iya. Supaya bisa mendapatkan banyak kepercayaan dari masyarakat dan sebagainya gitu. Iya, betul. Jadi kalau saya melihat jadi politisi itu kita tidak bisa semerta-merta jadi sarjana langsung jadi politisi, tidak. Punya duit? Salah satu penunjang yang sangat nomor satu itu. Yang ada yang paling utama yaitu kita harus berbuat baik. Jadi kita banyak berbuat baik, dikenal masyarakat. Potensi untuk menjadi politisi yang baik itu satu pengusaha, karena kita bilang tadi harus ada duit ya, pengusaha. Kita menjadi pelayan masyarakat, jadi ASN. Contohnya saya jadi ketua RW seumpamanya. Kalau kita berpikir saya jadi ketua RW, barangkali di Kabupaten Maros itu waktu ketua RW termuda ya, cuman dipaksa keadaan sehingga saya harus melaksanakan tugas. Pada saat itu tidak ada gaji sama sekali. Umur berapa saat itu? Saya umur itu masih 27. 27 dan sudah jadi ketua RW pada saat itu. Iya. Walaupun barangkali saya kadang agak canggung ketika di acara-acara nikahan, acara-acara tertentu selalu yang saya hormati orang tua kami, padahal yang ngomong itu lebih tua daripada saya sebetulnya. Tapi karena prosedurnya seperti itu ya. Iya, karena sudah kebiasaannya barangkali masyarakat melihat bahwa ketua RW itu orang yang dituakan, sehingga selalu mengatakan yang kayak begitu. Tapi di satu hal tanpa saya sadari, mungkin kita repot, walaupun barangkali masalah gotnya tetangga sebelah, apa semua permasalahannya kita yang turun tangan menyelesaikan itu. Kalau secara rasional ini pekerjaan sia-sia, sudah tidak ada gajinya, repot apa segala. Tapi tanpa disadari itu yang membentuk karakter saya untuk bagaimana menyelesaikan masalah dan bisa membantu orang berbicara di depan umum, bersosialisasi dengan masyarakat. Hal-hal itulah yang tanpa saya sadari, itulah manfaat daripada yang saya terima itu. Dan hal-hal itu dapat dirasakan mulai dari sekarang. Kalau zaman-zaman dulu kita berpikir ini tidak ada manfaatnya, pekerjaan sia-sia. Intinya adalah sebagai pemimpin daerah, kita tidak semerta-merta bahwa kita punya kekuasaan, tapi kita justru menjadi pelayan masyarakat. Betul sekali. Jadi masyarakat kan sekarang sudah pintar nih, bisa menilai ini orang kemampuannya apa, ini kelebihannya apa, ini karakternya bagaimana, baik jika ini. Betul. Walaupun disodori duit, enggak kan? Serta-merta. Lebih ke hal yang ini lebih pas nih. Saya pilih. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir boleh saya tambahkan lagi? Ya, boleh. Ini adalah pertanyaan tambahan saya. Bapak pilih mana nih? Bicara di depan umum atau bicara di depan satu orang? Seperti sekarang ini di podcast. Lebih pilih mana? Ngomong di depan umum atau podcast? Saya sebetulnya lebih enak ngomong di podcast. Karena kan kita lebih bebas berbicara gitu ya. Kalau umpamanya kita berdua bicara kan ketika ada yang menurut yang lawan bicara kita tidak benar atau salah, dia langsung bantah kita. Tapi kalau di depan umum kan orang tidak punya kesempatan untuk mengkritik kita, tetapi dia diberikan gambaran, menilai gambaran bahwa karakternya orang yang berbicara ini seperti ini. Tapi kalau cuma satu orang kita lawan bicara, cuma satu orang yang bisa nilai
belum tentu penilaiannya benar itu ataukah salah itu yang penilaian satu orang itu. Betul. Iya. Jadi Bapak lebih memilih 2 orang berbicara gitu ya, iya, private lebih private. Iya. Oke, berarti lebih pilih 2 orang makan pangsit. Iya. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir. Sama-sama. Yes, Yeah. semoga kegiatan organisasinya berjalan lancar dan Amin. tidak mengganggu kegiatan Bapak sebagai ASN juga. Amin, dan juga Mas. sebagai orang yang luar biasa menginspirasi pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Maros. Iya, makasih. Kita undang lagi nanti, akan hadir lagi ya Pak ya, kalau ada waktu ya. Insya Allah. Oke. Iya. Sehat selalu Pak, itu yang paling penting dengan Iya. keluarga tercinta di tengah pandemi. Iya, makasih. Terima kasih banyak Iya. sekali lagi. Sigal pamit mundur, BD Indonesia, sampai jumpa.